Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Pelajaran 23 Sirah dari kitab Khulasah Nuril Yakin. Ya, judul pelajaran 23 tentang Matalibu Quraisy minan Nabi. Permintaan atau tuntutan kaum Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tuntutan kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tuntutan. Karena matalib bentuk jamak. Beberapa tuntutan kaum Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Ya, baca dulu poin pertama dari Fajar. Baca yang kencang baru ana artikan. Baca yang kencang. Ya, Fajar baca. Lama ra'at Quraisyun annal ida'a lam yajid naf'an bal muslimin imanan wa yaqinan wasau ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Poin pertama, ya, masih dalam pelajaran ke-23 dengan tema Matalibu Quraisy minan Nabi. Tuntutan kaum Quraisy kepada Nabi. Lamma ra'at Quraisyun annal ida'a lam yajid naf'an bal zadal muslimina imanan wa yaqinan masyau ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum kufar Quraisy melihat bahwa gangguan mereka kepada beliau tidak menghasilkan manfaat, ketika kaum kufar Quraisy melihat bahwa gangguan mereka yang mereka lakukan terhadap Rasul tidak memberi manfaat, tidak menghasilkan manfaat bagi mereka, bahkan menambah keimanan dan keyakinan kaum muslimin terhadap agamanya, bahkan menambahkan keimanan dan keyakinan kaum muslimin terhadap agamanya dan keyakinan mereka. Ya, ana ulangi. Poin pertama, lamma ra'at Quraisyun annal ida'a lam yajid naf'an bal zadal muslimina imanan wa yaqinan masyau ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelas. Ketika kaum kufar Quraisy melihat bahwa gangguan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan manfaat kepada mereka, tidak bermanfaat, tidak menghasilkan manfaat bagi mereka, bahkan hanya menambah keimanan dan keyakinan kaum muslimin terhadap agamanya, terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan kaum muslimin bertambah-tambah keimanan dan keyakinannya kepada al-Islam. Para sahabat ketika itu yang beriman kepada Rasul dan Allah dan Rasulnya. Mafhum? Maka mereka berjalan menuju menemui Rasul. Jelas? Ketika gangguan mereka sudah tidak ada manfaatnya, mereka mengganggu Rasul. Mengganggu Rasul enggak manfaat, mengganggu sahabat tidak manfaat. Maka mereka berjalan menuju Rasul alaihi salatu wassalam. Mafhum? Jelas? Jelas? Baik.
Poin kedua, ya, setelah poin pertama dijelaskan tentang upaya mereka setelah mereka gagal memberikan gangguan kepada Rasul, ya, gangguan mereka terhadap kaum muslimin dan terhadap Rasul, ya, tidak ada manfaatnya, bahkan hanya menambah keimanan para sahabat terhadap kebenaran Al-Quran, terhadap kebenaran Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam, terhadap kebenaran al-Islam, kebenaran Allah dan Rasulnya, bertambah-tambah keyakinannya. Jelas, maka mereka datang menemui Rasul. Untuk apa? Wa talabu minhu ay ya'buda alihatahum wa ya'buduna ilahahu. Mereka meminta kepada Rasul agar beliau menyembah Tuhan-Tuhan mereka, ya, dan mereka akan menyembah Tuhan beliau. Wa talabu minhu ayyabuda alihatahum wa ya'buduna ilahahu. Mereka meminta kepada Rasul agar beliau menyembah Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Dan mereka akan beribadah, dan mereka akan menyembah Tuhan beliau, yaitu Allah. Ya, bahwa ketika mereka melihat bahwa gangguan mereka kepada Rasul, kepada kaum muslimin pada umumnya, tidak memberikan manfaat bagi mereka, bahkan hanya menambah keimanan dan keyakinan kaum muslimin kepada agamanya, kepada Allah dan Rasulnya. Mafhum? Maka mereka berjalan menemui Rasul. Apa yang mereka inginkan? Wa talabu minhu ayya'buda alihatahum. Mereka meminta kepada beliau agar beliau menyembah Tuhan-Tuhan mereka, sehingga mereka akan menyembah Tuhan beliau, itu Allah. Jelas? Paham seperti ini? Jadi tukeran, ya, tukeran. Mereka, ya, akan beliau menyembah berhala mereka dan maka mereka akan menyembah Allah. Gitu permintaan mereka. Jelas? Fa'anzalallahu alaihi surat al-kafirin. Maka Allah turunkan kepada beliau surah Al-Kafirun. Allah turunkan kepada beliau surah Al-Kafirun. Falamma ayisu talabu minhu ayyuskita minal Qur'an ma yaghidhuhum. Ketika mereka telah berputus asa, artinya permintaan mereka untuk agar beliau menyembah Tuhan mereka tidak dijawab oleh Rasul. Rasul nggak mau. Ya, ketika mereka berputus asa, talabu minhu ayyuskita minal Qur'an ma yaghidhuhum. Maka permintaan mereka selanjutnya, mereka meminta kepada beliau agar beliau menggugurkan ayat Al-Quran yang membuat mereka marah. Udah belum? Baik. Ya, ada ulangi. Ketika mereka berputus asa dari permintaan mereka, ya, permintaan pertama, ya,
mereka meminta agar beliau menyembah tuhan-tuhan mereka dan mereka akan menyembah Allah. Menyembah Tuhan beliau yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasul tentu enggak mau. Jelas? Maka mereka beralih kepada permintaan selanjutnya, yaitu agar beliau menghilangkan, menggugurkan ayat Al-Qur'an yang membuat mereka marah. Apa isinya? Min dhammi alihatihim wa ibadatihim, berupa celaan terhadap tuhan-tuhan mereka dan peribadatan mereka. Atau beliau menggantinya dengan ayat yang lain atau dengan Quran yang lain. Ya, au yubaddilahu bi Qur'anin akhar. Atau beliau menggantinya dengan Quran yang lain. Jangan itu isinya, kata mereka gitu. Jangan isi Quran itu mencela tuhan-tuhan kami, mencela peribadatan kami. Ganti dengan ayat-ayat Quran yang lain. Jelas? Mafhum? Udah ya? Udah, poin ketiga udah selesai? Kelas? Baik. Itu ya, sekarang poin keempat. Fa'anzalallahu jawaban lahum. Lalu Allah turunkan firman-Nya sebagai jawaban untuk mereka. Lalu Allah turunkan firman-Nya sebagai jawaban bagi mereka. Ya. Ya, poin yang keempat, fa'anzalallahu jawaban lahum. Lalu Allah turunkan firman-Nya sebagai jawaban untuk mereka. Ya, karena mereka meminta agar beliau mengganti ayat atau menghapus ayat yang membuat mereka marah, yang isinya ayat tersebut mencela tuhan-tuhan mereka dan mencela ibadah mereka, atau ganti dengan ayat yang lain. Maka Allah turunkan firman-Nya dalam surah apa? Yunus ayat 15. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka. Katakan kepada mereka orang kufar Quraisy itu, ma yakunu li an ubaddilahu, tidak patut bagiku untuk mengganti ayat Al-Qur'an. Enggak patut, tidak patut bagiku untuk mengganti ayat Al-Qur'an. Iya. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah Muhammad, tidak patut bagiku mengganti Al-Quran dengan sesuatu dari diriku, dari hasil pemikiranku. Ya, nggak patut bagiku mengganti ayat Al-Quran dengan sesuatu yang datang dari diriku. Ya. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti kecuali yang diturunkan wahyu kepadaku. Ya. Tidaklah aku mengikuti kecuali kepada wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Jadi aku hanya mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka tidak patut aku mengganti ayat Al-Quran dengan sesuatu yang datang dari diriku. Jelas? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku, yang Allah wahyukan kepadaku, itu Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan buatan beliau. Beliau hanya mengikuti wahyu dari Al-Quran. Maka tidak patut bagi beliau untuk mengganti ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, dengan hasil pemikiran beliau. Jelas? Mafhum? Wadih? Baik. Ya, jadi kita ulang lagi ya. Dari poin pertama sampai poin keempat ini harus dipahami ya. Yakni tentang permintaan orang kufar Quraisy kepada Nabi
ketika mereka, yakni kaum Quraisy melihat bahwa gangguan yang mereka lakukan kepada beliau, ya, dan juga para sahabat itu tidak menghasilkan kemanfaatan bagi mereka, maka mereka bahkan, ya, gangguan tersebut hanya menambah-nambah keimanan para sahabat, keimanan kaum muslimin terhadap agamanya, terhadap kebenaran Al-Quran, kebenaran Allah dan Rasulnya, ya. Maka mereka pun berjalan menemui Rasul. Mafhum? Ya, apa yang mereka inginkan? Mereka meminta agar beliau beribadah, menyembah Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka akan menyembah Allah bergantian. Ya. Lalu, ya, maka Allah turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Antum udah hafal ya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah, berarti Rasul enggak mau karena turun ayat itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Kan mereka minta bergantian. Maka turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Nah, hancur permintaan mereka, tidak laku. Rasul nggak mau turun ayat itu. Jelas? Maka setelah mereka putus asa, maka mereka minta permintaan selanjutnya, yang kedua, itu mereka meminta agar beliau menggugurkan, menghilangkan ayat yang mencela mereka, yang membuat mereka marah, yang berisi yakni celaan kepada Tuhan-Tuhan mereka dan celaan terhadap peribadatan mereka. Jelas? Ya. Atau mereka mengganti dengan ayat yang lain. Maka Allah turunkan firman-Nya dalam surah apa? Yunus ayat berapa? Ayat 15. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan ya Muhammad, tidak patut bagiku untuk mengganti Al-Quran dengan sesuatu yang datang dari diriku, yang hanya yang aku buat, yang semata-mata dari perbuatanku, dari apa yang aku, dari pemikiranku, maksud gitu ya. Nggak patut. Berarti Al-Quran bukan buatan beliau, bukan hasil pemikiran beliau, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jelas? Ini surah Yunus ayat 15. Maka selesai ya. Sekarang pertanyaan.